Seumpama ya kalian lagi ngobrol sama teman-teman, terus katakan teman kalian itu membercandai kalian dengan ngetes ta jiwit kah apakah, nah itu alangkah baiknya itu kita tetap diam. Khawatirnya nanti kalau kita membalas nanti malah jadi panjang, balas-balasan akhirnya nanti jadi kelut ya. Maka dari itu alangkah baiknya kita itu untuk diam untuk menjaga biar nanti tidak ada kekerasan. Kemudian yang selanjutnya wa mubadaratum tisali aumiri, agi-agi ngelakoni piro-piro perintah. Ini kitabnya saya beda sama kalian ya. Jadi nanti kalau ada keterangan yang lafadz yang kurang, lanjut aja ya. Itu kan ai kan, itu ai ku penjelasannya. Jadi langsung wa mubadaratul tisali aumiri lan aki-aki enggal aki-aki aja, aki-aki ngelakoni piro-piro perintahe Allah ya. Jadi kitabnya saya beda sama kalian ya. Aki-aki ngelakoni piro-piro perintahe Allah. Jadi kita harus bergegas-gegas untuk melakukan perintahnya Allah. Contohnya apa? Contohnya kalau katakan ada adzan sholat maghrib. Nah, kalau ada adzan maghrib dikumandangkan, maka kita harus segera melaksanakan wudu dulu, nggak wudu ya, segera melaksanakan wudu terus masuk masjid atau musola. Itu yang dinamakan mubadaratul tisalil aumiri, aki-aki atau enggal-enggal ngelakoni piro-piro perintah Allah, yaitu perintah Allah yaitu adzan untuk kita sholat. Jangan kok adzan berkumandang malah sebentar pegel, nunggu istirahat dulu lah, tiba-tiba kok bablas sampai isya katakan ya. Apakah boleh tidur waktu maghrib itu? Kenapa tidak boleh? Apa? Digangguin setan. Setan apa? Setan terkutuk ya. Jadi itu bergegas atau segera-segera untuk melakukan perintahnya Allah. Kemudian wajatina bi manahi, lan ngedawi piro-piro larangan nih Allah ya, lan ngedawi piro-piro larangane Allah. Apa saja larangannya Allah itu? Ada berapa larangannya Allah? Banyak itu kalau dijawab banyak itu hewan angsa itu di sana namanya, kalau nyebut itu banyak ya. Yang nyosor itu loh ya, itu namanya banyak ya. Ada berapa larangannya Allah? Banyak ya, banyak larangannya Allah itu ya. Apa contohnya? Larangannya Allah itu apa contohnya? Maksiatnya berupa minum khamr ya, itu larangannya Allah ya. Ngedawi piro-piro larangane Allah, itu adab orang mukmin di hadapan Allah. Kemudian yang selanjutnya wa qalilu akatirodi, lan setitike nentang, menentang. Tahu menentang? Enggak tahu menentang? Tahu menentang?
Apa menentang itu? Duh, katanya tahu kok. Hah? Melawan. Nah, menentang itu melawan. Lan setiti'e nentang, ya. Kita tidak boleh menentang, ya. Apapun itu, kalau itu untuk kebaikan kita cukup diam saja. Kemudian wa husnul khuluqi lan bagusi pakerti. Bagusi pakerti itu yaitu membagusi budi pakerti itu. Kemudian wa dawamu dzikri lan langgenge iling. Lan langgenge iling. Iling. Jadi kita itu harus iling, ingat kepada Allah dimanapun berada, kapanpun itu waktunya, kita tetap harus ingat kepada Allah, ya. Gimana cara mengingatnya? Ya dzikir, dzikir yang sedikit aja, yang singkat aja, nggak usah yang terlalu banyak tapi diucapkan cuma sekali. Ya itu aja dzikirnya, itu Allah 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 itu. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa dilakukan di mulut, ya di hati, ya. Itu kadang kan orang itu kalau dzikir itu biasanya kan kalau nggak bawa tasbih atau bawa mesin wirid itu kan kadang lupa. Tapi biasanya itu ya pakai kadang mesin wirid. Tahu mesin wirid? Yang itu loh. Tasbih digital, ya, tasbih digital bukan mesin wirid, ya, tasbih digital itu. Itu kalau pengen ya beli terus nanti buat dzikir. Tapi ada kalanya orang itu kalau sudah nggak pakai itu sudah terbiasa. Jadi hatinya atau mulutnya itu langsung spontan refleks dzikir kepada Allah. Ya. Mana? Oh, watan zi'u fikri lan bersihake pikiran. Adab yang selanjutnya orang mukmin di hadapan Allah yaitu tangzilul fikri, yaitu bersihake pikiran. Pikirannya itu dibersihkan dari hal-hal yang negatif, ya. Dibersihkan. Gimana cara membersihkannya? Cara membersihkan otak itu gimana? Pikiran itu kayak apa? Di laundry. Kok di laundry? Apanya yang di laundry? Yang enggak di laundry, ya buat itu aja, ya. Buat ya itu termasuk dzikir, sholawat dan lain-lain itu. Biar nanti pikirannya itu bersih, ya. Kalau pikirannya bersih itu nanti itu enak, kalau mau ada pelajaran itu menerima itu gampang, ya. Kemudian yang selanjutnya watak idul jawarihi lan nahan piro-piro anggota. Lan nahan piro-piro anggota. Gimana nahan anggota itu? Katakan, gimana nahan anggota itu? Apa yang harus ditahan? Katakan seorang yang belum menikah itu kan harus menahan dulu kan? Menahan dulu, belum waktunya, yaitu harus ditahan, ya. Taqidul jawarihi, yaitu nahan piro-piro anggota. Anggota apa? Ya, itu kita harus menahan dulu. Ada nanti waktunya, itu ada, cuma belum waktunya kita bisa kayak gitu. Jadi ya ditahan dulu, tunggu waktu yang tepat, ya. Kalau kita sudah diberi waktu yang tepat, oh terserah kamu nanti mau ngapain berapa kali satu hari, nggak apa-apa, ya. Ya. Tapi sekarang dijaga dulu, ya, dijaga dulu, ditahan dulu, ya nggak usah dipikirkan dulu, nantilah. Kita kan juga masih menuntut ilmu, belum waktunya. Kemudian wasukunul qalbi lan antenge ati.
ya, hatinya itu anteng, tenang, tidak tidak resah gitu loh, hatinya itu tidak resah. Jadi kalau setiap hari itu kalau ada anak yang resah itu mungkin hatinya itu ada pikiran banyak, terus hatinya itu goyang, resah gitu lah. Makanya itu kalau bisa ini adabnya orang mukmin di hadapan Allah yang keberapa ini, itu sukunul qalbi, antenge hati. Kalau kita bisa menguasai hati kita biar tenang, itu nanti kita bakal enak. Hatinya tenang, nanti juga hidupnya juga akan tenang. Tapi kebanyakan orang itu kan setiap hari, setiap waktu, setiap minggu atau setiap kehidupannya itu selalu ada masalah. Jadi yang membuat hati yang tidak tenang yaitu kalau ada masalah itu membuat hatinya tidak tenang ya. Tapi kita bisa menyikapi masalah itu kayak apa? Kalau kita bisa mengatasi masalah itu dengan baik dan tidak tergesa-gesa, maka kita juga akan tenang nanti. Itu di sana teman saya itu ada yang kalau setiap hari kah atau apakah itu kalau nggak ada masalah itu hatinya tidak tenang ya. Kebalikan kalau saya ada masalah malah hatinya itu tergesa-gesa itu atau gelisah. Kalau teman saya itu enggak. Kalau ada masalah banyak itu malah seneng. Kalau nggak ada masalah itu malah kok gini aja hidup. Nah, itu keistimewaan teman saya. Jadi kita juga bisa menyikapi itu gimana. Kalau masalahnya banyak ya pinter-pinteran orang untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut ya. Biar hatinya itu tenang, pokoknya tenang itu sudah nanti bakal enak untuk kita jalani. Kemudian yang selanjutnya wa taqdimu rabbi lan ngegungake pangeran, taqdimul qalbi lan ngegungake pangeran, mengagungkan pangeran atau Tuhan atau Allah ya, kita mengagungkan Allah. Wakilatul hudubi lan setitike muring-muring. Lah ini siapa yang senengane muring-muringan ya, ini harus dikurangi, muring-muringnya dikurangi ya. Percuma muring-muring itu nanti, kalau muring-muring nanti malah dibantu setan, terus malah jadi gitu. Maka adabnya orang mukmin di hadapan Allah itu sedikit muring-muring ya. Muring-muring yang kayak apa? Yang muring-muring itu. Makanya harus bisa mengontrol biar enggak terpancing emosi ya. Kalau bercanda ya bercanda, tapi ya jangan sampai terpancing emosi gitu. Emosinya itu kalau nggak bisa itu nanti jadi jotos-jotosan. Kemudian wakitmanul hubbi lan ngumpetake seneng, ya, menyembunyikan kesenangan ya di hadapan Allah. Kita harus menyembunyikan kesenangan itu di hadapan Allah ya. Wa dawamu ikhlasi lan langgenge ikhlas. Wa tarku nadori lan ningali wa tarku nadori illa ashkhosi lan ningali maring awa-awaan ya. Lan ningali maring awa-awaan.
Maksudnya kayak apa? Kita meninggalkan melihat diri kita sendiri dalam hal apa? Kesenangan, ya. Kita harus meninggalkan itu. Wa isarul haqqi lan milihake perkara kang hak, ya. Lan milihake perkara yang hak. Jadi kita harus memilih perkara yang hak, yang benar itu yang kayak apa gitu. Kita harus bisa memilih perkara yang hak. Wala ya'su min jami'il halqi lan putus asa, ya. Wala ya'su lan putus asa min jami'il halqi saking sekabehane makhluk, ya. Min jami'il halqi saking sekabehane makhluk, ya. Putus asa itu kayak putus asa itu menyerah, ya. Kita nggak apa-apa sambat. Tahu sambat apa? Sambat kok ngadu. Sambat itu mengeluh. Kalau bahasa ada quotes juga itu, rapopo sambat terus, yang penting ojo putus asa. Nggak apa-apa kita mengeluh terus, yang penting jangan sampai kita putus asa. Sambat, aduh nggak bisa hafalan, kok sulit hafalannya, nggak bisa maknani cepet, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak apa-apa kita sambat. Yang penting kita tetap terus berusaha, jangan sampai kita putus asa. Duh nggak bisa maknani cepet rek, ya wes tak tele kitabnya tak turu ae. Jangan gitu, itu namanya putus asa, ya. Kita nggak apa-apa sambat, mengeluh kita nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita putus asa itu. Nanti kalau kita putus asa itu malah jadinya jelek, ya. Putus asa. Katakan kalau kalian mau bercita-cita sebagai dokter, katakan kita untuk menuju ke jadi dokter itu juga banyak rintangan. Kalau kalian di tengah atau sebelum di tengah itu perjalanan kok malah sambat terus putus asa, ya mana jadi nanti kan jadi dokter itu. Jadi kalau kalian ingin menjadi dokter itu, kalau tujuannya belum tercapai itu jangan putus asa. Nggak apa-apa sambat, nggak apa-apa mengeluh, ya. Yang penting itu kita tetap terus mengejar apa yang akan kita capai, yaitu sebagai dokter, ya. Kemudian selanjutnya wa ikhlasul amali lan ikhlasi amal. Wa ikhlasul amali lan ikhlasi amal. Wa sidqu qauli lan benere pengucap. Wa sidqul qauli lan benere pengucap. Wa tangzilul aqtilai lan bersihake pandangan, lan bersihake pandangan, membersihkan pandangan. Wa ihyaul qur'ani wa ihyaul qurbati lan nguripake pira-pira ngeparek maring Allah, lan ngurip ake pira-pira ngeparek maring Allah.
Wa qalilul isarati lan setitike isara. Wa qalilul isarati lan setitike isara. Wa kitmanul faidati lan ngumpetake faidah. Wa kitmanul faidati lan ngumpetake faidah. Wal ghiratu ala tabdilil ismi. Wal ghiratu lan wal ghiratu ala taqdilil ismi. Saya lewati dulu. Langsung wal ghadabu lan muring-muring indal intihaki maharimi ing dalem nalikane den rusak pira-pira kemuliaan. indal intihaki maharimi ing dalem nalikane den rusak pira-pira kemuliaan. Wadawamu haibati lan langgenge wedi. Wadawamu haibati lan langgenge wedi. Wal istis'aru hayai lan ngerusak haya apa? Izin, malu. Rusak izin. Wa isti'malul khaufi lan ngelakoni wedi. Wa sukunu lan anteng. Wa sukunu sakota bidomani lan antengi kumandel bidomani kelawan panggonane Allah. Bidomani kelawan panggonane Allah. Wa tawakkulu lan pasrah. Wa tawakkulu lan pasrah. Wa tawakkulul ma'rifata lan pasrah ngawarwi. Ya. Wa tawakkulu ma'rifata lan pasrah ngawarwi. Bikusnil ikhtiyari kelawan bagusi oleh milih ake Allah. Kelawan bagusi oleh milih ake Allah. Wa isbahul wudu'i lan nyampurnaake wudu ala makarihi ing atase perkara kang disengiti. Alal makarihi ing atase perkara kang disengiti. Wa intidoru sholati lan ngenteni salat. Wa intidoru sholati lan ngenteni salat. Ba'da sholati ing dalam sakwise salat. Menunggu salat setelah selesainya salat. Ngendi waktu, ya. Wa irti'asu qalbi lan dredeki ati.
Dredeg itu apa? Hah? Dredeg. Nah itu dredeg. Kalau kalian mau maju tampil atau apa, kalau kan ini biasanya dredeg. Nah itu dredeg ati. Haufa faukil mardi krono wedi ninggal fardu, ya, krono wedi ninggal fardu. Jadi hatinya itu dredeg kalau takut mau meninggalkan kefarduan, itu hatinya itu dredeg. Jadi spontan kalau kalau waktu sholat maghrib, kalau kalian mau meninggalkan itu hatimu langsung itu spontan. Untuk orang mukmin yang sudah mempunyai adab di hadapan Allah itu kayak gitu. Jadi amal ibadah apa itu kalau mau ditinggalkan itu hatinya itu langsung dredeg, langsung deg. Nah itu. Wa dawamu taubati lan langgengi taubat. Wa dawamu taubati lan langgengi taubat. Haufa israfi krono kuwatir wedi nglakoni dosa. Wa khaufa israfi krono kuwatir atau wedi nglakoni dosa. Wa dawamu tasdiqi lan langgengi benerake. Wa dawamu tasdiqi lan langgengi benerake bima kelawan barang ghobba kang samar apa ma, ghobba kang samar apa ma atau ghaib, ya. Samar atau ghaib, ya. Ghobba kang ghaib apa ma bisa, ghobba kang samar apa ma. Wa wajalu qalbi lan wedine ati, wa wajalul qalbi lan wedine ati indal dzikri ing dalem nalikane dzikir. Wa ziyadatul anwari lan tambahe pira-pira nur atau cahaya. Wa ziyadatul anwari lan tambahe pira-pira nur atau cahaya. Indal wadai ing dalam nalikane dituturi, indal wadai ing dalam nalikane dituturi dan tuturi. Jadi nanti itu kalau kalian dituturi, dinasehati, itu akan bertambah cahaya dalam hatimu itu. Tapi kalau dituturi atau dinasehati kok tetap ngelakoni, tetap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang menutur, ya jangan berharap nanti nurnya atau cahayanya itu bisa bertambah, ya. Wa istis'aru tawakkuli lan ngrusak pasrah. Wa istis'aru tawakkuli lan ngrusak pasrah. Indal faqoti indal menalikane ngelakoni. Wa ikhraju sadaqati lan ngetokake sedekah. Wa ikhraju sadaqati lan ngetokake sedekah min ghairi bukhlin saking tanpa medit, min ghairi bukhlin saking tanpa medit. Kita harus berani mengeluarkan sedekah tanpa ada rasa pelit dalam hati. Jadi nggak usah pelit-pelit. Kan di Al-Quran, di agama Islam kan barang siapa yang bersedekah 1 kali maka nanti akan saya balas, atau saya itu maksudnya Allah balas sebanyak 10 kali berlipat-lipat, ya. Kalau kalian sedekah uang 100.000 nanti insya Allah akan kembali menjadi
1 juta. Kalau kalian sedekah 1 juta nanti kembali menjadi 10. Kalau 10 juta nanti kembali jadi, nah itu berlipat-lipat. Asalkan kita nggak ada rasa pelit di dalam hati dan kita tidak ada rasa mamang mau sodako tapi nanti kalau aku sodako terus nanti aku makan apa. Nah itu masih ragu, namanya itu masih ragu, hatinya itu masih gelisah, belum yakin dengan keesaan Allah. Kita sodako 1.000 aja katakan atau 5.000 katakan pas waktu sholat Jumat, itu kadang kita masih berat untuk mengeluarkan uang 5.000 itu yang kita mau amalkan atau sedekahkan di masjid pas waktu sholat Jumat. Itu padahal 1 minggu sekali. Nah, kita lihat kalau 1 minggu kalian sudah megang uang jajan 10.000 katakan, 1 minggu jumlahnya 7 hari. Nah, bisa enggak kalian bisa menyisipkan uang 5.000 saja dalam 1 minggu itu, yang mana nanti pas waktu sholat Jumat nanti kalian bawa untuk ditaruh di kotak amal. Gimana caranya? Yaitu 1 hari itu kalau nggak bisa langsung 5.000 ya 1.000 dulu, besoknya 1.000, besoknya 1.000 sampai mengumpul katakan 5.000, baru nanti pas waktu sholat Jumat dibawa terus ditaruh di kotak amal itu ya. Terus kalau kemarin itu pas teman saya itu kan juga supirnya kiai di pondok saya juga sana, itu kalau kita masih berat untuk bersedekah bernominal banyak, itu kalau di mobil itu ada uang recehan atau katakan uang 2.000-an lah, 2.000-an itu segini, katakan nominalnya 1 juta lah, 2.000 1 juta ditaruh di mobil. Ketika kita mau berjalan terus kalau ada kayak pertigaan kan biasanya ada apa namanya orangnya itu, nah, kita ambil 2.000 kita kasihkan. Nah, kalau ada lagi apa parkir kita ambil 2.000 kita kasihkan. Nah, itu apa namanya biar kita tidak merasa berat untuk bersedekah. Itu cara yang bagus. Kalau kita sedekah 1 juta masih keberatan, nah dengan cara itu di 1 jutanya itu ditukar menjadi uang 2.000-an yang 1 gepok, kemudian nanti ditaruh di mobil katakan. Itu kalau ada orang minta-minta dikasih sampai habis, itu nanti kita nggak kerasa, nggak ada rasa ketun atau menyesal, nggak ada, karena itu kan nominalnya cuma 2.000 tapi kita kasihkan nggak 1 orang saja semuanya. Kalau 1 juta kan biasanya langsung 1 orang kita masih ada rasa ragu ya, gitu caranya. Kemudian terakhir ma'al imkani sertane kongang ya, ma'al imkani sertane kongang, yaitu mungkin ya, mungkin atau sempat. Kongang itu artinya mungkin, sempat atau ada waktu ya, kongang ya. Wa ikhraju shadaqati min ghairi bakhlil ma'al imkani, yaitu kita harus sedekah dengan tanpa ada rasa pelit di dalam hati ya. Al adabul alami wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.